Hey ho Pop Gengs! Selamat! Karena ini kali pertama kamu melihat proses kerja, pekerja dan mesin dengan cara yang berbeda. Pekerja bangunan ini memasang tegel dengan cara yang tak biasa. Semennya terlebih dahulu dioles dengan cantik di bagian bawah tegel, lalu dibalik untuk ditempel ke dasar bangunan. Pekerja ini membuat lubang-lubang di ban mobil. Nelayan ini memancing ikan dengan alat yang tak biasa, dengan hasil tangkapan yang banyak. Lihatlah petani ini memanen dengan mesin yang membuat mereka bisa mengefisiensikan waktu dan tenaganya. Mesin ini membuat bola-bola bundar seperti bola lato-lato ya. Mesin ini membuat rangkaian rantai besi. Sangat cepat ya. Rantai besinya dipanaskan agar bisa dibengkokkan oleh mesin. Dan beginilah cara kerja mesin cetak dengan gambar yang berwarna-warni. Melihat mesin-mesin ini membuat kue, sangat menyenangkan ya. Terlihat sangat enak, yummy. Kue-kue ini diproduksi massal. Sepertinya memang ditargetkan menjadi kue yang bisa disimpan lama ya. Dan mari melihat proses pembuatan teko tanah liat di Yizing. Teko yang biasa digunakan orang-orang Cina untuk menyajikan teh hangat. Teko tradisional yang cara pembuatannya itu sangat artsy. Tanah liat padat legit ini seperti kue ya. Dipotong sebagian untuk jadi bahan teko. Dipukul-pukul sampai pipih. Berbentuk lembaran tipis, lalu perlahan dipotong. Lembaran melengkung tadi disatukan jadi cetakan dasar teko. Dirapikan dengan hati-hati, sampai bentuk dasar teko terlihat. Bagian ini akan ditutup dengan tanah liat yang telah dibentuk bundar. Lalu, teko dibalik dan bagian atas dihaluskan. Dan ditutup lagi. Bahkan, tanah liat lainnya dibentuk 3 bundar kecil yang akan jadi pijakan di bagian pantatnya. Bagian pijakan 3 bundar ini dihaluskan di meja, lalu dirapikan lagi. Ambil bahan baru lagi untuk membentuk pegangan teko dan pipa tempat keluarnya teh. Ditempel satu-satu, lalu dirapikan kembali. Di bagian pipa, jangan lupa buat lubang-lubang kecil agar tehnya bisa dituang. Lalu dirapikan dan dihaluskan lagi. Dan jangan lupakan detail-detail kecilnya ya. Pengrajin ini juga tak lupa membuat penutup tekonya. Semua detail diperhatikan dengan rapi. Permukaan teko dibuat sehalus mungkin. Setelah semua selesai, pengrajin ini mengukir gambar khas teko Yizing. Teko yang sangat cantik dikerjakan dengan sangat detail. Selamat juga, karena ini kali pertama kamu melihat proses pembuatan emas batangan. Sekitar 290 ton biji emas dimasukkan tiap hari ke dalam mesin penghancur yang akan dipanaskan, lalu dicetak di alat cetak berbahan besi ini. Emas yang telah dicetak akan berbentuk panjang dan dihaluskan oleh mesin yang lainnya. Jadilah beberapa emas batangan yang siap untuk digunakan. Dan beginilah proses pembuatan lembaran duit 50 euro. Ini adalah berbal-bal kapas. Sangat banyak yang akan dipersiapkan untuk dijadikan bubur kertas. Bubur kertas tadi akan dibuat jadi lembaran kertas yang panjang yang akan ditambahi watermark 50 euro. Gulungan kertas yang besar ini akan diukur dan diperiksa dengan baik. Lalu ditambahkan beberapa bagian kertas agar tidak mudah dipalsukan. Seperti elemen berbentuk jendela ini. Lalu hologram juga ditambahkan. Dan semuanya dikontrol oleh para operator ini dengan sistem komputerisasi yang canggih. Setelah pemeriksaan selesai, lembaran kertas yang telah siap akan dipotong dengan mesin otomatis. Setelah itu, quality control kembali dilakukan. Setelah pemeriksaan selesai, lembaran ini akan dimasukkan ke mesin cetak untuk menambahkan gambar dan nominal. Lalu diperiksa lagi. Memang harus ada quality control yang bertahap di proses produksi sepenting ini. Apalagi di bagian banknote, pemeriksaannya itu harus teliti. Kertas ini kemudian dipotong lagi menjadi lebih kecil. Pemotongannya itu perlahan agar tidak terjadi kesalahan. Sampai menjadi satu lembaran duit yang siap edar. Kira-kira kalau kayak gini udah bisa dipalsukan belum ya? Dan untuk proses pembuatan koin 2 euro membutuhkan 8 ton aluminium, kuningan, atau nikel yang dipanaskan atau dileburkan menjadi batangan logam 5 meter seperti ini. Lalu didinginkan berulang kali dan dipres untuk menjadi lembaran logam sampai setipis mungkin untuk bisa dicetak menjadi koin.
Lembaran logam ini nantinya akan terus digulung sampai berbentuk bundar yang bagian tengahnya kosong. Dan di tengahnya adalah logam silver yang dicetak berbeda. Di bagian luarnya nanti itu adalah gulungan lembaran logam sebelumnya. Nah, untuk ukiran di logam koin ini dibuat di mold atau cetakan terlebih dahulu. Setelah gambar selesai, masuk ke proses editing menggunakan komputer. Menjadi desain 3D yang akan dimasukkan ke master cetakan untuk logam. Nah, desain inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam koin kosong atau gulungan logam sebelumnya. Untuk model dan warna logam akan disesuaikan dengan nominal duitnya. Seperti alat ini nih, yang bisa memperbaiki retakan kecil pada kaca dengan melepaskan sejenis lem super. Disebut resin kaca yang terbuat dari asam akrilik yang formula kimianya dirancang untuk mempertahankan kekuatan kaca saat retak atau terkelupas, hingga membuatnya tampak seperti baru. Mesin yang satu ini bisa membersihkan pantai dari paku dan sejenisnya di pantai loh. Di ujung mesin ini terdapat magnet besar yang bisa menarik besi-besi kecil meski telah tertimbun pasir. Yang ini robot atau mesin yang membantu petani memanen dengan lebih cepat. Dapat memetik 30 apel dalam 1 menit, 3 kali lipat dari kecepatan petani. Robot ini dari Advance.Farm. Ada kamera yang memantau apel yang sudah siap panen, dan ada tangan-tangan robot yang akan memetik apel-apel itu. Ada juga yang khusus memetik stroberi. Semua hasil panen akan dikumpulkan dan dipilih yang sudah ranum. Saat ini mesin bukan lagi membantu pekerjaan manusia, tapi sudah mengambil peran krusial. Bioskop, ruang teater, dan arena dunia telah menggunakan kursi yang dapat ditarik ke dalam jika telah selesai digunakan, dan akan terbuka kembali saat akan digunakan. Ini adalah ekskavator dari Rusia, bekas Uni Soviet yang sudah tua, dibuat di tahun 1969. Berjalan sangat lambat karena bobotnya sangat berat, mencapai 280 ton. Bentuknya sudah seperti mesin-mesin yang ada di film steampunk ya. Caranya berjalan udah seperti lanjut usia yang menggunakan alat bantu. Ini adalah alat berat modern yang bentuknya sudah seperti robot futuristik.